Baik, kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, ini kita mulai pembelajarannya 753. Ini nantinya kita akan berakhir di 853 atau 900 untuk pembelajarannya, karena ini nantinya kita perlu juga yang namanya pengondisian dari awal dan lainnya, sehingga untuk pembelajaran yang kali ini dengan materi adalah mengasah pahat bubut, itu kita harus lakukan dengan daring. Sekalipun daring, anak-anak saat ini tetap menggunakan wirpak seragam, ada yang di rumah, ada yang di bengkel, ada yang dimanapun berada, kita tepat waktu dari jam maupun seragamnya. Jadi nantinya ketika pertemuan-pertemuan mendatang harus dilakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ketika waktu sudah ditentukan, seragam juga sudah ditentukan, kalian juga harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku seperti halnya seragam ya. Jadi saya apresiasi kalian semua sudah menggunakan seragam yang ditentukan hari ini, yakni adalah wirpak jurusan ya, ini seragam praktek. Baik, anak-anak, ini Pak Tori akan memulai pembelajarannya. Sebelum dimulai pembelajarannya, saya minta salah satu memimpin doa. Silakan, volunteernya, relawannya siapa? Salah satu, Adi Waloyo ya. Ya, silakan dipimpin doa teman-temannya. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Adi Waloyo. Terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya saya ingin coba absensi. Saya akan panggil satu persatu. Tapi kelamaan ya kalau di absensi pakai manual seperti ini ya. Kita pakai cara baru nanti ya. Kita pakai polling. Presensinya pakai polling. Ya, presensinya pakai polling sehingga nanti kamu bisa lakukan. Saya coba buat pollingnya sekarang ya. Kita integrasikan teknologi yang ada. Anak-anak, mengerti tidak pembelajaran yang namanya mengasah mesin bubut? Sudah ada yang tahu bagaimana cara mengasah pahat bubut? Belum? Kalau belum, belum aja. Kalau sudah, silakan diceritakan. Belum ya, Adi Waloyo belum. Yang lainnya, sudah ada yang tahu? Belum, Pak. Sama sekali? Belum. Sama sekali ya? Sama sekali belum tahu. Baik, karena sama sekali belum tahu, kali ini kita akan belajar tentang pengasahan mesin bubut. Sebelum Pak Tori sampaikan, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Untuk apa sih memahami mengasah bubut ini? Jadi nanti melalui diskusi dan menggali informasi, siswa-siswa ini, kalian ini diharapkan dapat memahami, menerapkan prosedur teknik mengasah pahat potong dengan tepat. Jadi bagaimana teknik mengasah pahat potong dengan tepat. Nah, nanti dengan penjelasan materi di sini, pertemuan ini, kalian diharapkan dapat memahami dan menerapkan pengasahan pahat potong mesin bubut sesuai untuk pekerjaan membubut dengan tepat. Oh ya, anak-anak tadi sudah keluarkan alat tulisnya ya, buku dan pulpennya disiapkan. Jadi tujuan yang saya coba ulangi lagi, tujuan yang pertama adalah memahami, menerapkan prosedur teknik mengasah pahat potong. Tujuan pembelajaran ini yang kedua adalah kalian nanti bisa memahami dan menerapkan pengasahan pahat sesuai yang pekerjaannya. Yang ketiga, nanti kalian akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, kalian diharapkan dapat melakukan pekerjaan mengasah pahat. Dan yang berikutnya, kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi juga, harapannya dapat membuat pahat potong
mesin bubut sesuai pekerjaan membubut dengan mengasah. Jadi nanti tujuannya ke sana anak ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Ini kita akan coba siapkan untuk pollingnya ya nak ya. Ini nanti saya akan buat kelompok juga dalam pembelajaran ini. Saya akan buat berapa kelompok ya anak-anak? 5 nanti ya. Satu kelompok nanti bisa 3 orang. Bisa ada yang 2. Jadi nanti ada kelompoknya. Silahkan diisi untuk kehadirannya anak ya. Baik, nanti akan kita cek ya. Yang belum bisa melakukan presensi siapa. Baik, itu untuk presensi kehadirannya. Ini Pak Tori menggunakan 2 laptop nak. Satunya untuk co-host, satunya untuk materi ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ini tadi kita sudah berdoa, sudah kita buka, sudah kita presensi. Data presensinya ada di saya. Selanjutnya kita akan coba persepsi ke kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini yang nanti akan kita sampaikan. Pertanyaan serupa tadi, tapi tadi saya sampaikan secara lisan, yang kali ini saya sampaikan via polling anak-anak. Ini secure dari aplikasi Zoom-nya, tidak nampak bagaimana polling ini hasilnya ketika di share screen. Sehingga ini nanti akan kami tampilkan, tapi paling tidak di fitur kalian nampak masing-masing bagaimana polling ini berjalan. Ini hampir semuanya. Ini pernahkah Anda mengasah pahat? Ini semuanya menjawab belum. Jadi ini penting untuk nantinya kamu memahami penggunaan mesin bubut. Kalau kamu mau menggunakan mesin bubut, kamu harus bisa melakukan yang namanya asah pahat. Jadi ini mengasah pahat ini penting sekali. Untuk menjadi dasar bagaimana kamu bisa membubut. Baik, sekarang kita coba masuk ke materi anak-anak. Tampak? Tolong dijawab kalau memang belum tampak, tapi kalau sudah tampak silakan dijawab. Sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, ini teknik pemesinan bubut tentang mengasah pahat ya. Anak-anak bisa perhatikan tadi bagaimana tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan. Terus kita juga sudah persepsi bagaimana pemahaman kalian tentang asah pahat. Jadi kita akan coba sampaikan kondisi awal. Nah, kondisi awal pahat itu kalau masih utuh seperti ini, nak. Ini untuk HSS, high speed steel. Jadi baja kecepatan tinggi ini HSS, model kapital. Ada lagi yang menyebutkan kalau pahat itu bisa menggunakan karbida atau pahat insert, cuman itu kurang dari segi pembelajaran, maka kita akan coba tampilkan yang namanya HSS langkah 1. Jadi bagian ujungnya, berarti yang berwarna apa tadi? Kuning. Kuning ya, benar, yang kuning. Ini bagian yang kedua yang harus diasah gerinda. Kira-kira warnanya apa anak-anak? Merah. Ya, betul sekali, merah ya. Ini yang bagian merah. Langkah ketiga seperti ini. Ini berarti warna apa, nak? Biru. Betul sekali ya. Materinya singkat sekali anak-anak, memang sangat singkat karena dasarnya seperti ini dulu. Setelah ini Pak Tori akan lempar soalnya via link yang ada. Di kolom chat akan saya coba kirimkan ke kalian via link. Linknya saya posting di chat anak-anak ya. Perhatikan di kolom chat bit.ly/asahpahat1. Linknya sudah muncul anak-anak di kolom chat. Sudah, Pak. Ya, itu betul. Silakan di copy atau nanti saya coba posting juga di grup ini ya. Saya beri waktu sampai 8 lebih 18 ya. Multitasking ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau diskusi ada waktunya sendiri, nah. Nanti ada diskusinya. Bahkan nanti kalau diskusi ada sendiri waktunya ya. Nah, sekarang masih ada. Sudah, Pak. Ya, yang sudah ditunggu temannya dulu ya. Terima kasih. Baik, waktunya habis ya. 8:18. Terima kasih anak-anak yang sudah mengisi. Ini nanti akan jadi pertimbangan Pak Tori. Bagaimana kalian mencermati dari
pemahaman yang ada. Berikutnya kita akan coba lempar polling dari pembelajaran yang berlangsung dari tadi. Kita akan coba tampilkan bagaimana kalian memahami tugas yang sudah ada. Silakan diisi pollingnya, muncul di kalian harusnya. Belum memahami, apakah Anda sudah memahami tugas pertama? Tugas pertama yang tadi itu nak maksudnya ya. Ada satu anak yang masih belum paham tadi, ternyata disuruh mengerjakan linknya tadi ya. Ini sudah saya edit padahal tadi kehadiran ini ya. Ini kehadirannya saya buat berkala nak. Jadi untuk ngecek keaktifan kalian ya. Pollingnya sudah diisi semua nak? Ya ampun. Baik, ini sudah ada 15. Luar biasa, akhirnya 15 anak mengisi semua. Buku tulis kalian, bullpoint kalian, kalian catat, mengamati video yang Pak Tori putarkan, mengamati video Pak Tori, kamu catat hal-hal yang nantinya bisa didiskusikan atau yang bisa kalian simpulkan. Setelah selesai video 4 menit, 5 menit diputar, kamu harus berdiskusi dengan temanmu di kelompokmu. Nanti Pak Tori yang bagi kelompok di breakout room. Jadi langkah awalnya, kamu siapkan alat tulis, siapkan dirimu, catat, cermati video yang ada, rangkum apa yang bisa disimpulkan, dan nanti setelah video selesai, kamu dibagi kelompok, kamu berdiskusi dengan kelompokmu. Setelah berdiskusi, kembali lagi utuh. Nanti akan kita coba undi siapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Paham anak-anak dengan tugasnya? Paham, Pak. Baik, Paham, Pak. luar biasa. Terima kasih. Kita akan menerapkan ragam integrasi teknologi dalam pembelajaran kali ini. Silahkan disimak. Ini sudah selesai. Setelah ini saya bagi kelompok. Setelah saya bagi kelompok, ini nanti ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nanti kita undi juga. Jadi nanti ketika kalian diskusi, silahkan mendiskusikan bagaimana cara mengasah pahat dengan kelompokmu. Kelompokmu ini mendiskusikan bagaimana mengasah pahatnya, secara runtut dan detail. Nanti silahkan dijelaskan. Gitu ya. Setelah ini akan Pak Tori bagi berdasar kelompoknya masing-masing. Paham anak-anak dengan tugasnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya akan breakout room. Siap-siap di kelompoknya masing-masing. Saya coba breakout room. Recruit. Ya. Room 1 ini terlalu banyak, saya pindah ke room 2. Ya, room 1 kelompok 1 3 anak. Lu. Lu. Baik, menyingkat waktunya ini hampir habis. Sudah siap anak-anak? Ya, Pak. Iya, Siap. takut salah enggak? Terlihat? Sekarang yang akan diundi siapa? Terlihat ya? Siap diputar ya? Kita akan putar. 1, 2, 3. Ini yang menang siapa ini untuk tampil? Ya, kelompok 1. Selamat. Silakan. Kelompok 1 ya. Setelah ini kelompok 1 akan kita coba beri kesempatan. Kelompok 1 silakan untuk menyampaikan hasilnya. Agi ya. Untuk sahabat harus bolak-balik supaya hasil maksimal. Untuk asah pahat harus bolak-balik agar hasilnya maksimal. Oke, tepuk tangan untuk Agi nak. Silakan semuanya tepuk tangan. Ya, itu kelompok 1 ya. Sudah itu aja hasil diskusinya. Kita akan coba undi lagi kelompok lainnya ya. Siap diundi anak-anak ya? Siap. Siap. Kita akan putar, saksikan di layar kalian. Ini yang menang siapa?
Kelompok 2, tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pak Bia Bahari ya. Kelompok 2 silakan. Ya, dibacakan hasilnya, Nak. Hasil diskusinya. Pertama, bagian atas miring ke dalam dibuat sebidang. Kedua, Ya. bagian samping agak serong ke dalam. Terus ketiga, bagian atas serong ke kanan agak ke bawah. Nah, kalau sudah bisa, biar tajam dikasih coakan. Iya, itu untuk mempertajam ya. Baik, terima kasih Abia Bahari mewakili kelompok 2. Baik anak-anak, kita inginnya pembelajarannya panjang sekali karena ini terbatas waktu sehingga sebentar lagi akan Pak Tori akhiri. Ini sajian di mana kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing secara daring, yang mana ini membuktikan memang jarak dan waktu tidak menghambat kita, memisahkan kita. Pada akhirnya teknologi bisa mampu mendekatkan dan lagi kelompok pun bisa dibuat dalam kurun waktu tertentu, yang mana ini bisa memaksimalkan pembelajaran yang ada. Baik, anak-anak, untuk kali ini pembelajarannya Pak Tori akhiri. Sebelum Pak Tori akhiri, Pak Tori ingin kalian dari kelompok yang belum tampil itu menyimpulkan. Kelompok 3, 4, atau 5 silakan menyampaikan simpulan dari pembelajaran ini. Boleh kamu simpulkan dari hasil diskusimu tadi, sehingga nanti kita akan tarik kesimpulan bersama oleh Pak Tori nanti yang di terakhir. Silakan. Ahmad Arif Afandi, kelompok berapa, Nak? Kelompok 4. Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya atau kesimpulannya. Ketika mengasah pahat, jangan sampai berubah warna. Ketika berubah warna, kekerasan pahat akan berubah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ahmad Arif Afandi, anak-anak. Silakan. Ya, berikutnya satu kelompok lagi, mungkin kelompok 3 atau 5. Kesimpulannya, hasil diskusi kalian. Saya, Pak. Oh, terima kasih Adit Sudarsono. Kelompok berapa, Adit? Kelompok 5. Kelompok 5. Silakan disampaikan, Nak. Bagaimana cara menggerinda pahat? Ya. Gerinda bagian ujung. 2, menggerinda di bagian sisi kirinya. 3, menggerinda di bagian sisi alasnya. 4, menggerinda ujungnya. Ya, tepuk tangan untuk Adit Sudarsono, anak-anak. Ini luar biasa sekali. Pak Tori akan coba menyimpulkan dari ragam simpulan yang disampaikan oleh teman-temanmu. Menggerinda ini penting sekali untuk pahat. Tahapannya tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 5 terwakili oleh Adit Sudarsono. Terus juga yang perlu diketahui adalah kondisi bahaya oleh Ahmad Arif Afandi tadi, yang mana kalau sampai berubah warna berarti kekerasan nanti pada pahat itu akan berbeda, sehingga nanti hasilnya ketika untuk mubut itu berbeda. Sehingga anak-anak perlu cermat bagaimana mengkondisikan pahat itu ketika diasah warnanya tetap sama, tidak berlebihan dari tingkat panas yang ada. Baik, terima kasih. Pertemuan-pertemuan selanjutnya saya minta anak-anak lebih interaktif lagi, lebih familiar lagi dengan aplikasi Zoom ini, karena nanti kita bisa jadi semakin jauh jaraknya, sehingga nanti anak-anak akan sudah paham yang bagaimana menggunakan polling, bagaimana menggunakan share screen, nanti bagaimana kalian presentasi menampilkan hasil laporan kalian, hasil pekerjaan kalian itu di share screen, itu kalian akan belajar sampai tahapan itu. Terus lagi tadi sudah breakout room untuk diskusi di kelompoknya masing-masing, itu luar biasa. Saya berharap setiap detil pembelajaran, tiap pertemuan itu merupakan kesempatan belajar kalian, ada pengalaman baru. Baik, terima kasih anak-anak, karena tadi diawali dengan doa. Saya minta volunteer relawan satu anak untuk memimpin doa sebelum kelas kita akhiri. Silakan. Duduk siap. Adi Waloya ya. Baik, silakan. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Di Waloyo ya sudah memimpin doa. Ini sinyal saya buruk, makanya kameranya mati. Baik, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya coba closing untuk pembelajarannya. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Kita sudah menerapkan segala aplikasi pembelajaran yang ada. Ini akan saya coba akhiri. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.